agak lebih memperluas masalah ini adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan setiap perubahan terjadinya perpindahan bentuk dan sifat itu maka menyebabkan berubah juga hukumnya. Dia membuat perumpamaan secara ekstrim itu. Kalau tambak garam, ya, air laut dimasukkan ke satu area dalam 10, 15 sampai 20 cm ditutup, didiamkan, panas yang terus berhari-hari, airnya habis, maka muncul kristal garam. Kata madhab ini, kalau ada anjing masuk ke situ, kemudian dia tidak bisa berjalan di situ, mati di situ, hancur di situ, hilang semua tubuhnya di situ, apabila deteksi dengan 3 ta'muhu rihuhu walaunuhu, hukumnya suci. Ya, dilihat warnanya ada nggak warna anjing yang mati di sini. Kalau warna tidak ada, yang kedua baunya hijau. Kalau baunya tidak ada, maka yang terakhir rasanya dijilat. Kalau garamnya itu mutlak, maka ini semua istihalah, hukumnya suci. Walaupun oleh mata kepala disaksikan banyak orang ada anjing mati di situ, karena ini dianggapnya istihalah. Nah, AstraZeneca itu begini yang diambil oleh pedoman MUI Jawa Timur, bahwa pankreas babi, ya, pankreas babi yang dijadikan tripsin untuk katalisasi proses percepatan terjadinya bioorganik ini tadi, itu ternyata dia punya karakter yang berbeda. Ya, tripsin itu berbeda ketika dia mempercepat proses terjadinya bakteri sebagai antitesa dari COVID-19 itu. Setelah selesai terjadi proses itu, dia akan memecah seperti perubahannya dari kepompong menjadi kupu-kupu, terpecah. Nah, itu ibarat air yang dimasukkan minyak kelapa bercampur dalam waktu sekian waktu, dia akan memisahkan diri. Air di bawah karena beda BJ, kemudian minyak di atas. Nah, oleh ulama-ulama Jawa Timur ini dibilang istihalah, mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi MUI pusat mengatakan tidak, istihalah hanya pada 3 hal. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, Ibu yang kami hormati, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan tidak vaksinasi karena haram. Karena yang haram pun kalau memang haram, kalau ada 3 kriteria, kedaruratan memperbolehkan yang diharamkan. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Kedaruratan itu membolehkan yang diharamkan. Pertama, yang halal habis, umpamanya Sinovac habis. Kemudian penyakitnya masih menggenjala. Yang ketiga, BPOM menyatakan aman di tubuh. Ya, kemudian hifdzun nafas adalah maqasidus syar'i, memelihara nyawa itu bagian yang terpenting. Maka hukum darurat itu membolehkan yang haram. Kalau tidak mau menggunakan kaidah ini, maka ikuti saja taklid menurut pendapat Majelis Ulama Jawa Timur, yang taklid kepada pendapat Imam Abu Hanifah bahwa sudah terjadi istihalah. Tidak ada lagi unsur pankreas babi itu, sudah tidak ada. Dia sudah pecah. Itu yang pertama. Tapi ada orang bilang, kan berobat hukumnya sunnah, tidak wajib. Bahkan ada yang mengatakan bahwa berobat itu hukumnya berubah. Nabi Ayub tidak berobat. Kalau dia hukumnya sunnah, maka dia akan melakukan kesunahan. Kalau wajib, maka Nabi Ayub orang yang pertama yang melakukan kewajiban. Oh, itu dulu. Bagaimana dengan perspektif hadis Nabi kita Muhammad SAW? Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Seorang wanita datang ke Nabi, seorang gadis minta waktu yang spesial. Ternyata pernyataan anak wanita ini, gadis ini luar biasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyaf. Wahai Rasul, aku ini kena penyakit epilepsi. Wa inni atakasyaf.
Dan aku kalau sedang brooding itu, auratku terbuka, aku tidak bisa menguasainya. Fad'ullaha ayyuwafiyani. Fad'ullaha ayyuwafiyani. Tolong doakan kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Nabi itu orangnya murah hati, tidak pernah menolak kalau dimintai tolong. Tetapi berbeda dengan gadis ini. Nabi mengasih opsi, dan ini yang menjadi hadis dijadikan alasan untuk orang-orang yang menolak ini. Kata Nabi, in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kau mau, biarkan saja penyakitmu, sabar dengan penyakitmu, kau bawa ke kuburanmu, kau ridho dengan ketetapan Tuhan, walakil jannah, kau pantas masuk surga. Opsi yang kedua, wa in syi'ti fad'ullaha ayyuwafi. Kalau kau mau, aku doakan engkau sekarang juga untuk kesembuhan diri. Dua, Bapak Ibu, kira-kira kalau jadi pesakitan yang berhadapan sama Nabi, pilih nomor 1 atau nomor 2? Gak usah dijawab, saya udah tahu nomor 2. Karena sehat dulu. Kalau sehat bisa berproduksi, bisa menghasilkan uang, bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bebaskan orang-orang yang mau berpendidikan, masuk surga juga. Yang perlu kita pertanyakan ini, sebenarnya Nabi tahu tidak sih epilepsi itu? Sakit penyakit itu ketika oksigen tidak bisa diterima oleh motorik. Sakitnya luar biasa sehingga kalau dia cengkeram mukanya itu, kukunya masuk ke mukanya, dia tidak tahu. Nanti setelah sadar baru dia menjerit kesakitan. Nabi tahu nggak? Yang kedua, Nabi tahu tidak? Di zaman itu dipahami sebagai kutukan dewa. Jadi buat apapun cantiknya, betapapun kayanya, kalau dia punya penyakit epilepsi, maka pasti tidak ada yang mau melamar dan pasti jadi perawan tua. Kenapa mesti juga diberikan opsi seperti itu? Tahu tidak? Sudah pasti jawabannya tahu, dan Nabi memberikan pilihan. Tentu saja liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nabi pengen tahu juga yang sejauh mana intelektualitas seseorang itu dari sisi keimanan. Nah, ternyata di luar dugaan, tidak sama dengan saya yang memilih yang kedua. Wanita ini dengan penuh yakin mengatakan, sobatku ya Rasulullah, aku pilih jadi orang yang sabar. Nabi biasa-biasa saja, tetapi Nabi terkaget-kaget pada waktu itu karena ternyata pernyataan ini luar biasa. Ihtazal aras, goncang aras Allah dengan jawaban oleh seorang wanita gadis yang bukan Nabi, tidak menjadi sahabat yang intelektualnya tinggi, penghafal Al-Quran, bukan penghafal hadis, tapi dia memilih itu. Ihtazal aras, goncang aras. Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril kau turun sekarang juga, bisikan kepada Muhammad, sampaikan kepada wanita itu, sudah aku perintahkan seluruh angin yang ada di muka bumi ini, agar kalau wanita ini sedang brooding, agar memegang ujung bajunya sehingga dia tidak tersingkap. Subhanallah. Padahal dia bukan seorang nabi, bukan seorang ulama. Ketika dia mengedepankan sesuatu yang luar biasa, malaikat Jibril disuruh tugas memberitahukan ini seperti turunnya wahyu. Nah, ulama-ulama ketika melihat hadis ini diriwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dengan beberapa ashabus sunnah, maka diantaranya Abdul Qadir Qaddum mengatakan, wa bihadzal hadis yadullu anna tadawwa laysa biwajibin. Berdasarkan hadis ini bahwa sesungguhnya berobat itu tidak wajib. Apalagi sesuatu yang masih diprediksi seperti vaksinasi. Pernyataan inilah yang banyak dikembangkan, yang menurut saya ini pernyataan yang kelihatannya benar tetapi tidak proporsional. Kenapa tidak begitu?
Yang dimaksud oleh ya hadis yang disimpulkan laisa biwajib, tidak wajib, itu adalah penyakit yang bersifat personal, penyakit yang tidak menular. Boleh orang kanker tidak berobat, dia ridho dengan kankernya, dia terima dengan penuh keikhlasan sebagian dari kecintaan kepada Rasul, ya, kepada nabinya, insya Allah masuk surga. Jangan berobat. Ya, bahkan kalau yang terkena COVID dalam hadis sahih dikatakan at-ta'un syahadah likulli muslim. Orang yang kena ta'un, kena wabah ini, termasuk COVID itu, dia mendapat mati syahid bagi siapapun dia, seorang muslim. Nah, tetapi ketika penyakit itu menular, penyakit itu bisa merusak, penyakit itu bisa menyakiti orang lain, melukai orang lain, berobat hukumnya wajib. Inilah yang disebut dengan teori ya mafhum mukhalafah, mengambil makna kebalikan dari sebuah ketetapan hukum. Hukumnya tidak wajib, tetapi ketika menular menyakiti orang lain dan memberikan, apalagi merusak ya sistem perekonomian, semua rusak, maka hukumnya wajib berobat. Vaksinasi hukumnya wajib. Nah, ada sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mendahulukan mencegah pencegahan terhadap kerusakan itu lebih diutamakan ketimbang keuntungan yang bisa didapati oleh seseorang itu. Ya, kalau dia ridho umpamanya masuk surga, dia wajib. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada lagi ketika perkembangan di masyarakat, kalau kita ngikuti medsos ini, nggak mau melakukan vaksinasi karena dianggapnya batal. Ini juga menjadi hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian.